Maka dari Jogja kita menyapa dunia. Dari Jogja kita melawan Prancis yang telah menghinakan Rasulullah Muhammad SAW. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini sedang berada. Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam kondisi yang sehat, bersemangat, dimudahkan dalam segala urusan, dan selalu menyimak sajian-sajian terbaik dari channel yang kita kembangkan ini, channel yang kita dukung bersama, Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Sahabat MOC, dimanapun teman-teman saat ini berada, hari ini kembali kita ingin sharing seperti biasa. Apa yang ingin kita sharingkan? Sesuatu yang mungkin juga bisa menjadi manfaat dan inspirasi bagi kita semuanya. Kita ingin sharing tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dalam beberapa hari terakhir, di mana alhamdulillah kemarin kita baru saja mengenang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Channel ini menyajikan sesuatu yang spesial dengan menghadirkan puisi yang berjudul Ya Rasulullah. Nah, teman-teman yang belum bisa menyimak puisi yang kaitannya dengan kecintaan kita kepada Rasulullah bisa disimak di sini, ya. Dan hari ini kita ingin masih ngomongin tentang baginda Rasulullah, di mana dalam beberapa hari terakhir, hari ini dan juga mungkin beberapa hari ke depan, di mana-mana di seluruh dunia, khususnya di negara-negara Muslim, sedang terjadi sebuah gelombang kemarahan daripada saudara-saudara Muslim yang ada di seluruh dunia. Gelombang aksi untuk meluapkan rasa prihatin, rasa kemarahan, ya, atas pelecehan yang dilakukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak terkecuali juga dengan negara kita di Indonesia. Beberapa kota besar sudah melaksanakan aksi. Ini bagian dari bentuk pembelaan kita, rasa cinta kita, ya. Kemarin baru kita kenang, kita ingin mengikuti segala teladan-teladan dari Rasulullah, dan kita merasa terusik, ya, merasa bisa dikatakan marah, ya, dengan adanya aksi yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang melakukan pelecehan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini menjadi bentuk keprihatinan, kesedihan, kemarahan kita semuanya karena sosok yang kita jadikan sebagai idola, ya, baginda Rasulullah, ya, sosok yang sangat-sangat kita rindukan syafaatnya, dihina, dilecehkan. Nah, inilah yang akan kita sharingkan tentang bagaimana semestinya sikap kita sebagai seorang muslim terhadap peristiwa atau kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Presiden Macron yang dari Prancis itu, ya. Sahabat MOC sekalian, kita ketahui bersama bahwa Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron yang saat ini lagi sangat populer namanya, yang mengatakan bahwa Islam adalah bagian dari ancaman, yaitu sebuah radikal atau terorisme yang mengancam negaranya. Kemudian dengan terang-terangan si Macron ini juga melakukan pembelaan, ya, terhadap sebuah media di sana yang kemudian selalu melecehkan baginda Rasulullah dengan menerbitkan karikatur atau kartun dari Rasulullah ini. Dan inilah yang menjadi pemicu sehingga terjadi ledakan amarah, ya, di negaranya, di mana seorang remaja muslim dengan amarahnya memenggal kepala seorang guru di mana dia bersekolah karena melakukan penghinaan terhadap baginda Rasulullah. Dan dengan terang-terangan si Macron ini, ya, Presiden Prancis, malah melakukan pembelaan bahwa ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Akibatnya, dampaknya apa? Kemarahan dari seluruh warga muslim di dunia, ya, akibat dari ulah si Macron ini yang memprovokasi, sehingga terjadilah kemarahan dan aksi besar-besaran di beberapa negara. Presiden Prancis ini dengan terang-terangan menyatakan bahwa pembuat kartun Nabi Muhammad itu tidak bersalah, ya. Jadi dia termasuk di dalamnya adalah majalah yang tadi menerbitkan karikatur Nabi, yaitu Charlie Hebdo, yang tidak pernah bersalah katanya, karena yang dilakukan ini adalah bagian dari bentuk kebebasan berekspresi yang disahkan oleh negara.
Nah, yang menjadi menyebabkan kita tambah marah lagi, malah si Macron ini menyalahkan Islam. Yang bersalah itu adalah negara Islam atau umat Islam yang karena mempermasalahkan ini. Nah, ini sesuatu yang mungkin menjadi pemicu ya dari bentuk kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, tentu saja kita sebagai seorang Muslim ya pastinya merasakan kemarahan yang sama seperti teman-teman saudara-saudara Muslim kita di seluruh dunia yang lain, ya, di mana mereka melakukan aksi-aksi, termasuk di tempat kita sendiri di Indonesia, di beberapa kota sudah ada aksi-aksi yang dilancarkan, ya, di beberapa kota kita melihat, ya, di Solo, di Surabaya, di Jogja, di Bandung, di beberapa kota yang lain juga melaksanakan aksi yang sama. Intinya adalah ada sebuah ajakan untuk memboikot si Presiden Prancis ini, bahkan bukan hanya memboikot presidennya, tapi boikot produk-produk yang dikeluarkan oleh Prancis. Nah, terlepas dari itu, kita ingin mengulas kenapa sebenarnya umat Islam perlu marah. Kenapa kita sebagai Muslim itu harus marah? Tentu saja ini adalah sebuah harga diri yang harus kita bela. Setiap pemeluk Muslim pastinya tidak ingin baginda Rasulullah, nabinya itu dihina. Menghina nabi sama saja dengan menghina agamanya. Nah, siapapun pemeluknya, pemeluk agama manapun tentu tidak mau agamanya dihina. Ini bagian dari pembelaan kita terhadap agama kita, ya. Jadi apa yang mereka lakukan itulah bagian dari meluapkan kemarahan. Ini juga bagian dari rasa cinta kita kepada Rasulullah, di mana Rasulullah adalah sosok yang sangat kita agungkan, sangat kita hormati bersama. Kenapa kemudian ada pihak-pihak yang kemudian melecehkan Nabi Allah Muhammad SAW? Dari sinilah teman-teman sekalian, kemarahan umat Islam itu memuncak. Setiap pemeluk agama pastinya marah jika agamanya dihina. Menghina Nabi Muhammad sama saja dengan menghina agama Islam. Betapa tidak teman-teman semua, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang namanya selalu disandingkan di dalam kalimat syahadat, ya. Untuk diketahui bahwa sekarang ini sejumlah negara Islam itu sudah mengecam Prancis dan juga presidennya si Emmanuel Macron itu. Jadi tetap ngeyel gitu ya. Sikap tersebut tetap disampaikan meskipun mendapatkan tentangan dan ini bisa menyinggung perasaan umat Islam. Dan akhirnya apa yang terjadi, bahwa dunia Muslim mulai bergejolak mengutuk Presiden Macron yang telah menyebarkan kebencian, dan ini bagian dari Islamofobia. Dan akibat provokasi itu banyak umat Islam dan masjid-masjid di Prancis, di negara sana itu menjadi sasaran teror dan juga mengundang kebencian sama warga di sana itu. Nah, di Turki, Presiden Turki yang kita kenal bersama, si Erdogan itu juga mengeluarkan pernyataan tegas. Beliau adalah salah satu pemimpin yang cukup tegas, ya, dan membuat sebuah pernyataan yang lumayan membuat panas telinganya si Macron, ya. Dan dia mengatakan bahwa bukan Islam yang sedang mengalami krisis, tapi si Macron ini sendiri yang juga harus diperiksa kejiwaannya karena mungkin mengalami gangguan kejiwaan, kata si Presiden Turki, Recep Erdogan itu, ya. Karena itu menurut Erdogan, si Macron ini perlu diperiksakan masalah dengan kejiwaannya. Dan di beberapa negara Muslim yang lain, teman-teman semuanya, bisa kita lihat ada gelombang kemarahan warga yang diekspresikan melalui unjuk rasa, sama seperti di negara kita. Di Suriah misalnya, orang-orang membakar foto si Macron ini. Kemudian juga bendera-bendera Prancis itu dibakar di kota Libya, di Tripoli, ya. Dan juga barang-barang produk Prancis semuanya diboikot, bahkan ditarik dari supermarket. Juga di Qatar, ya, di Qatar, di Kuwait, dan negara-negara teluk yang lainnya. Sehingga Macron ini betul-betul menjadi pemicu amarah dari para Muslim di seluruh dunia. Juga terjadi di Pakistan dan Maroko, juga di Palestina, Taliban, Afghanistan, dan semuanya lah, hampir negara-negara Muslim cukup merasa marah, ya. Ya wajar kalau menjadi pemicu kemarahan, termasuk di negara kita yang beberapa kota sudah menggelar aksi untuk unjuk rasa, melampiaskan dan juga menegaskan untuk marah, atau menegaskan untuk memboikot Prancis. Nah, sahabat MOC sekalian, pertanyaannya adalah kenapa kita mesti marah dengan kejadian ini, dengan peristiwa ini, dengan adanya pelecehan Nabiullah Muhammad SAW. Kita sebagai Muslim tentu saja tidak ada yang tidak marah atau merasa tersinggung dengan aksi ini. Dimana kita ambil permisalan saja lah, misalnya kalau kita dihina secara pribadi kita dilecehkan secara pribadi kita, dihina, ya, secara pribadi, itu mungkin masih bisa menahan.
Coba bayangkan yang dihina, yang dilecehkan itu orang tua kita, ibu kita, ayah kita misalnya. Nah mungkin rasa marah itu berbeda ketika kita yang dihina. Nah ini adalah Rasulullah kita yang dilecehkan, yang dihina. Kemudian agama kita juga dihina. Maka itu tentu sebuah kewajaran apabila kita juga memiliki rasa amarah yang sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi sekali lagi ini hal yang wajar manakala kita tersinggung, kita marah ya. Yang nggak wajar itu kalau ada muslim yang tidak merasa masalah kalau agamanya, nabinya itu dihina. Nah, ini perlu dipertanyakan ya. Jadi saya anggap kewajaran lah kalau semua muslim harus marah dan menyatakan kegeramannya dengan si Macron dan Perancis ini. Nah, siapa lagi yang akan membela marwah dari baginda Rasulullah kalau bukan kita, umatnya? Siapa lagi yang bisa mempertahankan harga diri Islam kalau bukan umat Islam itu sendiri? Jadi kita memang semestinya sebagai umat muslim harus tetap menjaga kemuliaan dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang meskipun teman-teman semuanya, kemuliaan baginda Rasulullah itu tidak akan berkurang dengan adanya pelecehan ini. Kemuliaan baginda Rasulullah itu tidak akan pernah hilang dengan adanya peristiwa ini. Tetapi ini adalah bagian dari pembuktian kita seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah, seberapa besar hati kita terpaut dengan Rasulullah. Dan yang perlu diingat, belum menjadi muslim yang sejati manakala tidak pernah ada rasa ingin membela Rasulullah ketika Nabi kita dihina, dilecehkan, dilakukan tidak sewenang-wenang itu. Kita menjadi muslim sejati manakala kita memiliki keterpautan, keterikatan dengan baginda Rasulullah, sehingga ketika beliau disakiti, dihina, dilecehkan, kita ikut merasa harus membela marwah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka teman-teman sahabat MOC dimanapun berada, mengakhiri sesi sharing kita ini, kita ingin mengajak semuanya saja untuk ikut dalam rangka melakukan pembelaan terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Setidaknya ada upaya-upaya yang membuktikan bahwa kita cinta dengan Rasulullah. Pembuktian itu salah satunya dengan keseharian kita senantiasa menyebut nama Rasulullah, dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah. Ini bagian dari wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Sehingga ketika ada terjadi peristiwa yang seperti ini, tentu harus ada upaya-upaya kita untuk melakukan pembelaan. Ya, minimalnya sikap kita berbeda dengan mereka yang melakukan pelecehan terhadap Rasulullah kita. Ketika ada ajakan untuk memboikot produk-produk yang mereka dengan terang-terangan menghina Rasulullah, ya kita ikuti saja. Kita tidak usah lagi menggunakan produk-produk mereka yang sudah banyak tersebar di media sosial, merek dan jenisnya. Ya kita ikuti saja bahwa ini bagian dari harga diri kita. So, yang terakhir, mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kesabaran, ya, keikhlasan, dan tetap senantiasa ada rasa cinta yang terus tumbuh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan dengan tegas kita sama-sama mengutuk keras adanya aksi pelecehan ini, dan kita nyatakan si Macron harus mudah-mudahan bisa segera disadarkan oleh Allah, dan kita tuntut dia untuk meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia. Dan kita adalah bagian dari umat Islam yang merasakan tersakiti manakala saudara kita, apalagi Rasulullah kita, juga dilecehkan. Untuk itu, tetap bersemangat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran dan keikhlasan. Kita akhiri sharing kita. Terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman terhadap adanya channel ini, dan mudah-mudahan sedikit bisa menginspirasi, sedikit bisa memotivasi kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.